Shalom, selamat tahun baru, semoga berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan sikap penyembahan. Mari kita bersaat teduh. Ibadah hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang memelihara umatnya dan yang mencurahkan damai sejahtera, kiranya menikmati sembah sujud kita. Amin. Pembimbing ibadah kita pada pagi ini diambil dari Mazmur nomor 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Jemaat disilakan duduk. Kasih setia Tuhan yang melebihi segala sesuatu, kita dapat merasakan saat ini dalam kehadirannya. Tuhan ada di tempat ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
menyaksikan mujizat Tuhan ada saat ini, maka saat ini adalah kesempatan yang sangat indah untuk kita datang menghadap hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tiada hentinya memelihara kehidupan kami dengan segala kecukupan. Jiwa kami senantiasa bersukacita oleh karena kami dapat datang menghadap kehadirat-Mu untuk mohon ampun atas segala dosa yang sudah kami perbuat. Kehidupan kami tidak bisa menjadi saksi akan kasih-Mu, bahkan cenderung untuk menyakiti sesama. Limpahi kami dengan damai sejahtera-Mu, agar kami dapat saling berbagi kasih dan sukacita untuk kemuliaan-Mu. Tolong kami agar memiliki sikap tekun dan berani hidup dalam kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Banyak tokoh Alkitab yang memberi contoh tentang ketekunan dan kesetiaan dalam mengikut Tuhan, meski mereka harus menghadapi tantangan. Misalnya Daniel, Abraham, ataupun Yusuf. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita berkomitmen dan mengatakan, walau apapun yang terjadi, ku tetap setia. Ku
Puji Tuhan jika kita mengatakan, ku tetap setia untuk melayanimu. Mengapa kita harus setia melayani Tuhan? Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Marilah kita hidup seturut dengan petunjuk Tuhan dalam firman-Nya, karena kita adalah umat pilihan-Nya. Kita baca bersama mulai dari natsnya. 2, 3, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jemaat silakan duduk. Luar biasa firman Tuhan dalam petunjuk hidup baru kita. Bagaimana mungkin seorang yang berlari tambah lama tambah kuat? Itu semua karena kemurahan Tuhan yang terus menopang kita, terlebih pada orang-orang yang hanya berharap kepadanya. Berkat kemurahan-Mu.
kebaikan Tuhan di dalam hidup kita membuat kita semakin yakin untuk terus setia bersama Dia. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Penuh rasa syukur, mari kembali kita mengaku di hadapan Tuhan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa untuk menaikkan segala ucapan syukur dan segala pergumulan kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Disilakan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau sangat baik. Engkau sudah memelihara kami sampai hari ini. Bahkan Engkau memberikan waktu kepada kami. Kami bersyukur secara khusus. Kami memasuki tahun baru Imlek. Kami berterima kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong agar kami senantiasa hanya berharap kepadamu saja di tahun baru Imlek ini. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang merayakan maupun yang tidak merayakan. Kiranya keluarga demi keluarga tetap terjalin komunikasi hubungan. Kiranya kasih Kristus yang menyertai keluarga-keluarga. Kiranya berkat Tuhan saja yang menyertai. Kiranya Tuhan sedia akan menolong dalam suasana Imlek agar para anak senantiasa hormat dan patuh kepada nasihat yang baik dari para orang tua. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan menolong perjalanan gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati segala persiapan-persiapan untuk kepenatuaan yang baru, kepengurusan yang baru, dan program 2024 yang dalam proses. Kiranya Tuhan memberkati persiapan peneguhan penatua dan pengurus pada tanggal 25 Februari nanti. Kiranya kasih anugerah Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka yang akan diteguhkan dan pelayan-pelayan tersebut. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang hari ini terkena bencana alam, khususnya saudara kami yang di daerah Sumbawa akibat bencana alam banjir bandang. Kami berdoa kiranya bantuan dan uluran tangan dari pemerintah maupun badan-badan sosial, bahkan dari gereja sendiri, biarlah segera dapat menolong mereka, meringankan beban penderitaan saudara-saudara kami. Khususnya kami berdoa untuk beberapa jemaat GKT Sumbawa yang terkena bencana banjir. Tuhan turut campur tangan. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi STT Aletheia. Tuhan memberkati pendaftaran mahasiswa gelombang ketiga pada akhir bulan ini. Kiranya Tuhan kirimkan, Tuhan berkati STT Aletheia, semakin banyak mereka yang terpanggil dan mau dididik di STT Aletheia, sehingga mereka akan dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di ladang Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi pelayanan misi di Nusa Tenggara Barat. Kiranya Tuhan menolong mereka yang bergerak di dalam pelayanan misi. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan cukupi segala kebutuhan-kebutuhan tersebut. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang beberapa hari nanti ke depan tanggal 14 akan melangsungkan pesta demokrasi. Tuhan tolong Bapa, situasi keamanan para kontestan pemilu, khususnya mereka yang akan dipilih dan memilih, mereka bisa bersikap baik ya Tuhan. Biarlah ini adalah
momen yang normal biasa sebagai negara demokrasi. Tidak ada gejolak-gejolak yang signifikan, tidak ada gejolak dalam ekonomi, keamanan dan sebagainya. Tuhan jaga lindungi negara kesatuan kami Indonesia, secara khusus di Lombok ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Agus Sandi. Kami mendengar tadi malam atau kemarin sore harus dilarikan ke rumah sakit kembali, khususnya ke ruang ICU. Tuhan tolong ya Bapak. Kami berdoa untuk segala peralatan yang dipergunakan, yang sangat dibutuhkan karena kondisi sedang tidak baik, kiranya Tuhan sedia akan tolong. Berkati Ibu Liung dan sekeluarga agar diberikan kekuatan, diberikan pendampingan untuk melewati masa-masa seperti ini. Kami berseru juga untuk jemaat kami yang lain yang mungkin lemah tubuh, kiranya Tuhan menjamah memulihkan. Kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama menikmati persembahan pujian dari Komisi Wanita. Kepada Komisi Wanita, saya persilakan. Pujian yang memberikan kekuatan bagi kita semua bahwa kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu memulihkan kita. Kuasa Tuhan itu menyembuhkan sakit kita. Kiranya sungguh-sungguh kita yang lemah, kita yang sedang mengalami pergumulan dikuatkan oleh Tuhan.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Kuasa Tuhan memang nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan mohon kepadanya untuk Tuhan, Bapa, lembutkanlah hatiku. Kepada Rosahana saya persilakan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur seperti pujian yang kami naikkan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, di tengah persekutuan ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mari berbicara kepada setiap kami, berkati hamba yang akan menyampaikan, setiap kami yang akan mendengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memenuhi hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu penyampaian firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Selamat tahun baru untuk setiap kita yang merayakan. Kiranya kita semakin diberkati dan kita semakin dekat kepada Sang Sumber berkat. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Keluaran 17, kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan membaca untuk kita, Bapak Ibu, silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing. Dengan perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta dengan engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah saat kehidupan tak masuk akal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang kepala keluarga yang sangat takut akan Tuhan. Dia setia melayani Tuhan, tetapi suatu ketika pada tahun 1870, dia kehilangan anak laki-lakinya yang pertama. Orang ini bernama Horatio Spafford. Dia berasal dari Chicago. Pada tahun 1870 dia kehilangan anak laki-laki yang pertama karena demam berdarah yang melanda kota Chicago pada saat itu. Tentu sebagai orang tua itu suatu hal yang sangat mengguncang perasaan mereka. Mereka sangat terpukul dan kemudian selang 1 tahun kemudian terjadi peristiwa kebakaran yang besar. Dan peristiwa kebakaran itu kemudian membakar habis semua aset dari Pak Horatio Spafford. Kehilangan anak, kemudian kehilangan harta dan juga aset. Setelah itu menjelang beberapa waktu, dia mengajak istri dan juga anak-anaknya untuk berlibur, pergi berlibur ke kota lain. Selain berlibur, mereka juga mau mengikuti sebuah KKR dengan tujuan supaya mereka disegarkan kembali. Pada saat mau berangkat, Pak Horatio ini tiba-tiba ada kesibukan. Kemudian dia katakan istri dan anak-anaknya yang berangkat terlebih dahulu. Masih ada sisa 4 orang putri, 4 anaknya. Kemudian istri dan keempat anaknya ini berangkat terlebih dahulu. Tetapi belum sampai sehari, dapat kabar bahwa kapal yang ditumpangi anak dan istrinya itu tenggelam, bahkan tenggelam sampai ke dasar laut. Beberapa waktu kemudian dia menerima kabar dan sang istri mengirim sebuah kabar dengan pesan yang sangat singkat. Dia katakan, hanya saya yang selamat. Kehilangan anak pertama, kehilangan harta benda, kehilangan aset. Setelah itu kehilangan juga keempat putrinya. Seolah-olah harta semua yang dia miliki itu hilang pada saat itu, hanya tinggal istri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang hidup kita itu tidak masuk akal itu.
bertahun-tahun bergumul dengan masalah yang sama, bertahun-tahun bergumul dengan pergumulan yang sama. Padahal kalau kita lihat, kita hidup setia di hadapan Tuhan. Kita melihat mungkin sesama kita, mereka begitu setia di hadapan Tuhan, mereka rajin beribadah, tetapi mereka masih bergumul dengan sakit penyakit yang sama, bergumul dengan pergumulan yang sama, bahkan sampai bertahun-tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Tetapi respon kita itu harus seperti apa? Bagaimana respon kita sebagai orang percaya ketika diperhadapkan dengan situasi seperti ini? Yang pertama itu adalah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini terdengar seperti sebuah kalimat klise yang sudah sering kita dengar ya. Kita sebagai orang Kristen tahu, wah semua hal sudah pasti kita minta sama Tuhan. Semua pergumulan pasti kita cari jalan keluarnya kepada Tuhan. Tetapi ini terkadang hanya sebatas pikiran saja. Tidak kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terkadang seperti bangsa Israel pada saat itu. Saya mau mengajak kita melihat bagaimana respon bangsa Israel ketika diperhadapkan dengan masalah. Ternyata respon mereka itu sedikit luar biasa ya. Boleh diklikkan slide selanjutnya. Ya, kisah pertama itu adalah ketika mereka keluar dari Mesir. Ketika peristiwa laut Teberau, mereka harus menyeberang, tetapi ternyata di depan mereka itu ada laut yang luas dan dalam, sehingga mereka tidak bisa menyeberang. Saat itu respon mereka adalah marah-marah. Respon mereka adalah menuntut Musa. Mereka menyalahkan Musa, mereka katakan, harusnya Musa, kamu itu tidak membawa kami ke padang gurun. Kamu pikir di Mesir itu tidak ada kuburan, sampai harus membawa kami ke padang gurun untuk mati di sini dan dikubur di sini. Itu respon mereka. Kemudian di pasal setelahnya, mereka menghadapi permasalahan lagi. Mereka diperhadapkan dengan situasi tidak ada air. Tentu perjalanan di padang gurun itu perjalanan yang tidak mudah. Panas, mereka tentu membutuhkan air. Tetapi setelah menemukan mata air, ternyata air itu pahit. Ya, sebagai manusia, bangsa Israel itu tentu pengomel dan marah-marah. Respon mereka adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu adalah kita menggerutu, mengeluh dengan suara yang kecil sebagai bentuk perlawanan. Saya ingat saya dulu pun suka menggerutu ya, suka bersungut-sungut. Kalau disuruh sama mama ya, kalau mama suruh, Hana tolong ini, ambil itu, kan takut ya kalau mau melawan. Kalau mau melawan pasti dihajar sama mama ya. Saat itu respon saya adalah bersungut-sungut dalam hati, ih mama ini ya suruh-suruh gini-gini. Sambil kayak teriak gitu tapi dalam hati karena tidak bisa dikeluarkan, takut dimarah sama mama. Nah, bersungut-sungut itu seperti itu. Bangsa Israel saat itu bersungut-sungut di dalam hati mereka, menyalahkan keadaan dan selalu menyalahkan Musa. Kita bisa lihat ya, Musa itu dalam keadaan yang begitu tertekan di tengah kondisi bangsa Israel pada saat itu. Dia selalu disalahkan. Jadi respon bangsa Israel itu di masalah yang kedua itu adalah mereka bersungut-sungut, kemudian mereka menuntut Musa. Di kisah yang ketiga, respon mereka sama juga. Setelah peristiwa air pahit yang diubah Tuhan menjadi manis sehingga mereka bisa minum, mereka pindah lagi ke tempat yang lain. Di situ persediaan makanan mulai habis. Kalau kita baca di dalam pasal 16, di situ menceritakan mereka keluar dari Mesir sampai di peristiwa mana, itu kurang lebih 15 hari. 15 hari, jadi perjalanan mereka belum lama ya setelah peristiwa keluar dari Mesir. Saat itu persediaan makanan sudah habis. Mereka kemudian mengeluh-ngeluh, mereka bersungut-sungut, dan kembali lagi mereka menyalahkan Musa. Dan Musa ini selalu jadi orang yang disalah-salahkan. Kemudian masuk ke tahap pasal yang tadi kita baca. Mereka kembali menghadapi peristiwa yang sama, yaitu kehabisan air. Dan respon bangsa itu sudah mulai naik tingkat daripada respon sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka cuma bersungut-sungut, cuma menuntut Musa, maka saat ini mereka sudah mulai berani bertengkar dengan Musa. Mereka sudah bahkan berani mau bertindak kasar terhadap Musa. Ini kita lihat dari
doa Musa kepada Tuhan. Musa katakan, Tuhan tolong bangsa ini mau melempari saya dengan batu. Jadi saat itu mereka bukan hanya marah, bersungut-sungut, tetapi mereka juga mau bertindak kasar terhadap Musa. Ini respon yang ditunjukkan oleh bangsa Israel pada saat itu ketika menghadapi masalah. Dan terkadang Bapak Ibu, kita pun ketika menghadapi pergumulan hidup, terkadang respon kita itu seperti ini. Bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan sesama, menyalahkan keadaan, sampai pada titik kita menyalahkan Tuhan juga. Bangsa Israel saat itu mereka menyalahkan Tuhan dengan mencobai Dia. Mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan pada saat itu. Kenapa saat itu bangsa Israel bisa bersikap seperti itu? Bisa slide selanjutnya. Itu adalah karena mereka itu mengharapkan hasil yang instan. Kenapa sampai pada kasus keempat, pasal yang kita baca tadi, mereka itu bukan hanya protes, tapi mereka sudah mulai berani bertengkar, bahkan mau mencelakai Musa. Karena mereka lihat peristiwa-peristiwa sebelumnya, Tuhan itu selalu kasih. Tuhan itu selalu memberikan, bahkan berikan dengan berlimpah, dengan mujizat yang luar biasa. Sehingga mereka pikir bahwa peristiwa yang keempat, ketika mereka kehabisan air, mereka pikir bahwa saat itu pun Tuhan akan dengan mudahnya memberikan kepada mereka. Terkadang kita itu beriman seperti ini Bapak Ibu. Kita harap kita itu menghadapi segala sesuatu itu instan. Kita berharap masalah kita selesai dengan instan. Kemudian yang kedua, mereka itu selalu merasa jadi korban. Keempat kisah yang tadi kita lihat, mulai dari pasal 16 sampai 14 sampai 17, bangsa Israel selalu menyalahkan Musa dan mereka itu selalu menempatkan diri sebagai korban. Mereka katakan begini, Musa, ini karena kesalahan kamu yang membawa kami keluar dari Mesir sehingga keadaan kami sekarang seperti ini. Mereka selalu menempatkan diri bahwa mereka itu korban. Mereka itu korban dari kejahatan Musa. Mereka itu korban dari ketidakcintaan Tuhan terhadap mereka yang harus memaksa mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon seperti ini pun terkadang kita lakukan dalam hidup kita. Ketika diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, kadang respon kita adalah kita menyalahkan Tuhan seolah kita itu korban. Kita itu adalah korban dari ketidakpedulian Tuhan, korban dari ketidakcintaan Tuhan terhadap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat satu lirik lagu ini, boleh diklik. Ya, lirik lagu yang tentu sangat umum dan sangat familiar. Dia katakan, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari. Kemudian ayat kedua, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang. Respon kita ketika menghadapi masalah itu seharusnya adalah meminta pertolongan kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa pada saat bertengkar dengan umat bertengkar dengan Musa, mereka menyalahkan Musa, bahkan mau mencelakai Musa. Yang Musa lakukan itu bukan ikut bertengkar dengan mereka. Kalau kita jadi di posisinya Musa ya, kalau kita apalagi mak-mak, ibu-ibu dari Medan atau ibu-ibu dari Timur ada di posisinya Musa, wah kayaknya orang-orang Israel itu dimarah habis-habisan atau orang Israel ditinggal biar saja di padang gurun. Tapi Musa itu punya hati yang begitu sabar menghadapi bangsa Israel. Sehingga ketika dia menghadapi pergumulan itu, dia datang ke hadapan Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia tanya apa yang harus dia lakukan. Dia meminta pertolongan Tuhan karena dia tahu dia dalam kondisi bahaya pada saat itu. Sikap hidup dari Musa, ini yang seharusnya kita lakukan ketika menghadapi pergumulan hidup kita. Bahkan ketika pergumulan itu terasa begitu sulit. Seperti lirik lagu ini ya. Ketika hidup kita itu seolah-olah tidak masuk akal. Ketika masalah kita itu sulit sekali untuk kita terima. Ketika bertahun-tahun kita bergumul dengan masalah yang sama, tapi tidak ada perubahan, maka ingat, datang ke hadapan Tuhan, cari kehendak Tuhan, kita menutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Itu adalah jalan keluar yang terbaik. Di dalam Mazmur 73, ada seorang pemazmur namanya pemazmur Asaf.
Dia orang yang begitu setia melayani Tuhan. Dia dari keturunan Daud, jadi sudah pasti, keturunan Lewi, jadi sudah pasti setiap hari dia itu melayani di bait Allah. Mulai dari mempersiapkan gedung, mempersiapkan alat musik yang mau dipakai, dan persiapan lain. Tapi suatu ketika, kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal Mazmur 73, itu dia katakan bahwa ketika dia membandingkan hidup dia dengan orang fasik, dia yang begitu setia sama Tuhan, itu hidupnya menderita terus, sakit penyakit. Tapi orang yang hidup tidak percaya sama Tuhan, itu hidupnya diberkati luar biasa. Mereka hidup berlimpah, kesehatan mereka selalu baik. Saat dia melihat hal itu, dia katakan bahwa dia hampir jatuh, dia hampir tergelincir, bahkan jatuh. Dia katakan dia hampir kehilangan iman dia kepada Tuhan. Kenapa dia yang begitu setia dalam kondisi begitu setia diperhadapkan dengan kondisi ini, tetapi orang yang tidak percaya mengalami kondisi seperti itu. Tapi di tengah tanda tanyanya dia cari jalan keluar yang paling baik. Dia datang ke bait Allah, dia bersujud dan dia berdoa. Di dalam doanya dia, Tuhan itu menunjukkan dengan begitu jelas. Tuhan tunjukkan itu orang-orang fasik yang hidupnya baik, yang kamu cemburu, itu masa depannya begini. Mereka akan jatuh, tapi kamu hari ini mungkin kamu hidup dengan pergumulan, tetapi masa depanmu masa depan yang penuh dengan harapan. Setelah dia menemukan jawaban itu, dia kemudian katakan di ayat yang paling terakhir, dia katakan begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Allah selama-lamanya. Dia katakan, meskipun harus sakit penyakit, meskipun harus pergumulan, dia tetap mau mencari Allah, dia tetap mau memilih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita pun menghadapi pergumulan kita sama seperti Asaf dan juga Musa. Bisa slide selanjutnya. Terkadang berbagai pergumulan hidup itu Tuhan izinkan untuk kita hadapi, untuk membuat kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kenapa saat itu Israel Tuhan bawa putar-putar ke sana kemari, padahal jaraknya itu hanya ditempuh dalam kurun beberapa bulan. Kenapa harus Tuhan bawa keliling ke sana kemari sampai 40 tahun? Tujuannya adalah untuk membuat mereka lebih bergantung kepada Tuhan. Kita pun sama. Terkadang permasalahan, pergumulan, itu Tuhan izinkan supaya kita semakin bergantung kepada Dia. Yang kedua, respon kedua yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, itu adalah percaya kepada Tuhan dan juga kuasa-Nya. Bukan hanya percaya kepada kuasa-Nya, bukan hanya percaya kepada mujizat-Nya, tapi percaya kepada Tuhan juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat bangsa Israel saat itu, mereka dengan begitu gampangnya melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka. 3 peristiwa sebelumnya, begitu gampangnya mereka lupa. Yang pertama, Tuhan menolong mereka melewati laut. Saat itu Tuhan belah laut sehingga mereka bisa lewat. Kedua, air yang pahit itu Tuhan ubah menjadi manis sehingga mereka bisa minum. Ketiga, Tuhan turunkan makanan langsung dari langit, mana, dan itu mereka makan. Tetapi ternyata peristiwa yang luar biasa, itu mereka lupa dengan begitu gampang. Bahkan kalau kita lihat respon mereka, itu sangat menyakiti hati Tuhan tentunya. Mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini pertanyaan yang seharusnya tidak boleh mereka ucapkan saat itu. Toh baru berapa waktu lalu, belum sampai sebulan, baru 3-4 hari yang lalu, mereka itu lihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Laut dibelah, bayangkan, air yang pahit diubah jadi manis, makanan jatuh langsung dari langit. Tetapi mereka masih tanya, Tuhan ada nggak sih? Ini pertanyaan yang seharusnya tidak pantas dikeluarkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Sehingga para nabi itu mencatat bahwa dosa pertama bangsa Israel itu adalah dosa ini. Mereka mencobai Tuhan. Itu adalah dosa pertama mereka setelah keluar dari padang gurun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mencobai itu apa? Coba kita lihat slide selanjutnya. Mencobai itu adalah kita menentang Tuhan,
dengan meragukan kemahakuasaannya melalui ucapan-ucapan yang mencemooh. Kita mencobai Tuhan. Kita katakan Tuhan ada atau tidak? Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Dan hal ini dilakukan oleh bangsa Israel saat itu, dan itu membuat Tuhan marah. Tuhan murka kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang secara sadar atau tidak sadar pun, kita tuh seringkali mengajukan pertanyaan yang sama. Kalau Tuhan ada, kenapa saya masih bergumul sampai sekarang? Kalau Tuhan ada, kenapa keadaan saya tidak berubah-berubah? Kalau Tuhan ada, kenapa masih ada penderitaan sana-sini? Saya ingat beberapa waktu lalu, saya komunikasi dengan seorang yang tidak percaya, tidak beragama ya. Waktu itu masih zaman perang antara Ukraina dan juga Rusia. Dia katakan, ya kalau Tuhan ada, kenapa ada perang sana-sini? Kalau Tuhan ada, kenapa orang harus saling bunuh sana-sini dan lain sebagainya? Ternyata banyak orang yang pada akhirnya meninggalkan iman percaya mereka itu karena hal-hal seperti ini. Mereka menemukan fakta-fakta yang kemudian buat mereka ragu dengan iman mereka, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mencobai Tuhan, hingga pada akhirnya mereka secara total kehilangan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya sadar memang terkadang di beberapa situasi, beberapa kondisi kita mengajukan pertanyaan seperti ini. Tuhan, kalau Tuhan ada, kenapa tidak ada perubahan sama sekali? Kalau Tuhan ada, kenapa saya tidak sembuh? Kalau Tuhan ada, kenapa orang yang saya kasihi harus pergi? Kenapa orang yang saya sayangi harus diambil? Kadang pertanyaan-pertanyaan ini kita ajukan kepada Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, di balik pertanyaan itu kita juga tidak boleh sampai kehilangan iman kepada Tuhan. Kita terkadang mempertanyakan hal-hal seperti ini karena bisa slide selanjutnya, seperti bangsa Israel, kita itu menuntut bukti. Kalau Tuhan ada, tunjukkan sesuatu. Kalau Tuhan ada, jangan ambil apapun dari hidup saya. Seperti itu. Kadang kita menuntut kehadiran Tuhan itu hanya sekedar itu. Hanya sekedar Tuhan berikan mujizat, oh Tuhan ada. Oh Tuhan melakukan suatu hal yang luar biasa. Maka kita akui bahwa Tuhan ada. Tetapi ketika Tuhan seolah-olah diam, tidak melakukan apapun, di situ kita kemudian ragu. Kita kemudian mempertanyakan iman. Dan kemudian kita juga sering mencobai Tuhan karena keinginan kita itu tidak terpenuhi. Hal yang kita inginkan dalam hidup itu tidak dipenuhi oleh Tuhan. Kita ingin ini, Tuhan berikan ini. Kita ingin terus memiliki ini, Tuhan ambil. Nah Bapak Ibu, peristiwa iman seperti ini seringkali membuat kita juga mengeluarkan kalimat-kalimat seolah mencobai Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, slide selanjutnya, kita belajar bersama bahwa iman kita itu sudah harus bertumbuh lebih tinggi. Karena terkadang kita temukan banyak kita sebagai orang Kristen itu cuman terpukau, cuman terobsesi dengan mujizat yang Tuhan buat. Sudah berhenti di situ dan tidak tertarik dengan pribadi yang membuat mujizat. Makanya kita temukan hari ini kenapa banyak orang itu begitu tertarik dengan khotbah-khotbah yang selalu menekankan mujizat. Kalau kamu ingin hidupmu diberkati, kalau kamu ingin hidupmu berlimpah, maka lakukan ini, lakukan itu, dan lain sebagainya. Maka banyak orang yang begitu tertarik ketika datang di KKR yang melakukan mujizat besar. Tetapi kalau KKR yang ceritakan tentang Injil, tidak ada yang mau datang. Nah, ini iman-iman yang perlu kita benahi dengan baik, Bapak Ibu. Kalau kita cuma sekedar tertarik dengan mujizat yang Tuhan buat, maka kita akan tertarik dengan hal-hal seperti itu juga. Tetapi kita belajar bersama-sama untuk tertarik juga dengan pribadi yang membuat mujizat itu, yaitu Yesus Kristus. Mujizat terbesar itu sudah Tuhan tunjukkan, yaitu memberikan kepada kita keselamatan. Beberapa waktu lalu saya print absen sekolah minggu di samping Alfamart, ada fotokopian. Ketika saya print, si bapak ini karena lihat saya sering datang, dia tanya, kamu Kristen ya? Terus saya, iya Pak, saya Kristen. Tinggal di mana? Tinggal di GKT Ampena. Kemudian dia tanya, coba kamu jelaskan maksud Tuhan ketika dia katakan lebih gampang seekor unta itu masuk di dalam lubang jarum. Saat itu saya agak sedikit bingung ya. Tapi memang belum bisa jawab karena dia harus melayani pelanggan yang lain.
Saya pulang, saya cari tahu juga maksud sebenarnya itu apa. Ada seorang hamba Tuhan yang menjelaskan dengan sangat baik, Pak Yakub Triandi. Dia menjelaskan begini, bahwa gambaran unta masuk ke dalam lubang jarum itu menggambarkan tentang ketidakmungkinan. Jadi orang percaya ketidakmungkinan atau kemustahilan. Orang percaya diselamatkan oleh Tuhan, itu adalah sebuah kemustahilan. Orang percaya pada akhirnya memperoleh keselamatan, itu adalah sebuah hal yang mustahil. Tetapi Tuhan buktikan itu dengan cara apa? Dia melakukan mujizat, dia sendiri mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau Bapak Ibu, kita mau katakan bahwa karena usaha kita masuk surga, maka kita seperti unta yang masuk ke lubang jarum. Nggak akan pernah bisa, mustahil. Karena itu hanya Tuhanlah yang melakukan mujizat, mati di atas kayu salib, sehingga kita diselamatkan. Mujizat terbesar sudah Tuhan tunjukkan. Kita yang seharusnya tidak pantas untuk diselamatkan, Tuhan selamatkan. Itu adalah mujizat yang paling besar. Kalau mujizat utama sudah Tuhan tunjukkan, maka mujizat yang lain, kesembuhan, dan juga pergumulan yang lain, kita percaya bahwa Tuhan juga sanggup untuk menolong. Kalau iman kita cuma sekedar mujizat itu, kalau saya sembuh dari sakit, mujizat itu kalau saya hidup berkelimpahan, maka iblis pun bisa melakukan hal itu, Bapak Ibu. Banyak orang yang sakit, itu banyak juga yang masih pergi ke dukun. Saya orang Timur, jadi saya tahu seperti itu. Orang ketika sakit, ke rumah sakit mungkin iya, tetapi ke dukun juga iya. Atau orang ketika ingin hidupnya diberkati, mereka membuat janji dengan makhluk-makhluk tertentu. Ketika kuliah, saya itu sempat pergi ke Gunung Kawi ya, karena salah satu pelajaran yaitu tentang ilmu agama-agama. Kami pelajari tentang semua agama, salah satunya adalah tentang kejawen. Itu kami ke Gunung Kawi, dan di sana tuan rumahnya ya, yang mengelola tempat itu menceritakan bahwa ketika tahun baru Januari atau ketika tahun baru Imlek itu banyak orang yang ke sana bahkan menaruh dupa atau apa saya tidak tahu. Ada sesuatu seperti sebuah balok ya, saya nggak tahu isinya apa. Tapi itu katanya kalau semakin tinggi dan semakin besar itu mereka akan semakin diberkati. Dan dia katakan banyak pengusaha terkenal di Surabaya, Malang itu selalu datang ke situ untuk taruh, untuk memohon supaya mereka diberkati, usaha mereka diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu penting sekali kita itu punya iman yang benar. Kalau kita cuma sekedar mujizat itu kalau saya sembuh, mujizat itu kalau Tuhan memberkati saya, maka kita akan begitu kecewanya ketika hal itu tidak terjadi. Tapi hari ini ingat bahwa mujizat terbesar yaitu diselamatkan dari dosa, itu sudah Tuhan lakukan, maka mujizat yang lainnya itu pun Tuhan sanggup lakukan bagi kita. Sang bapak kepala keluarga yang saya ceritakan di awal tadi, dia pada akhirnya dalam perjalanan menjemput istrinya, dia kemudian menulis lirik-lirik puisi yang pada akhirnya dibentuk dalam lagu, yaitu pujian Nyamanlah Jiwaku. Kemudian pujian itu kita nyanyikan sampai hari ini. Di bait 1-2 itu dia menceritakan tentang pergumulan yang dia hadapi, tentang masalah itu datang bagaikan ombak yang menerpa, dia katakan seperti itu. Tapi di bait ketiga itu dia katakan bahwa tapi dia berterima kasih karena Kristus itu sudah menebus hidup dia. Di balik masalah yang dihadapi, satu hal yang dia syukuri itu adalah Kristus itu sudah mati bagi dia. Karena itu Bapak Ibu, di dalam menghadapi hidup yang nampaknya tidak masuk akal, mari kita cari jalan keluar terbaik, yaitu datang memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan juga yang kedua, setelah kita berdoa, kita juga yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, orang-orang percaya yang terus hidup
di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami masih hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa, sehingga kami juga masih terus bergumul dengan masalah, baik itu masalah pribadi, keluarga, maupun masalah dengan sesama kami. Tetapi Tuhan, kiranya di dalam menghadapi setiap permasalahan hidup kami, ajar kami untuk mencari jawaban yang paling baik, yaitu kami datang ke hadapan hadirat-Mu dan mencari jawaban yang baik hanya di hadapan-Mu seperti yang dilakukan oleh Musa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya setelah kami memohon kepada Tuhan, kami juga punya iman yang yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Kalau mujizat terbesar yaitu kami diselamatkan dari dosa, telah Tuhan lakukan, maka mujizat yang lainnya pun kami percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Losahana, untuk perenungan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyerahkan persembahan dengan didasari firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji kepada Tuhan, mari bersama-sama kita serahkan persembahan kita. Kita pujikan, sembahkanlah yang ada. Ada
Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mohon dengan kasih Bapak Eliakim pimpin kita dalam doa syukur. Tuhan Bapa dari surga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kami berikan persembahan. Kiranya Tuhan menjadikan persembahan ini mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang mengelola. Jadikan hidup kami persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kita pujikan doksologi, kemudian pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, dan kita pujikan amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di saat segalanya tidak mungkin bisa menjadi mungkin, karena kita bersama-sama dengan Sang Maha Kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah, alami penyertaan Tuhan, dan terimalah berkat. Kiranya kasih yang abadi, yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, menolong hidupmu sekalian secara khusus di tahun baru Imlek ini. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, jemaat disilakan untuk duduk mengambil saat teduh.